Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat video penjelasan materi tentang flowchart system. Langsung aja kita ke videonya. Flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam suatu sistem secara keseluruhan serta menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart system merupakan representasi grafis dari alur kerja atau proses dalam suatu sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu sistem, hubungan antar proses, serta arah dari aliran data. Flowchart ini digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan memahami cara kerja suatu sistem secara visual, memudahkan pemahaman proses dalam suatu sistem sebagai alat komunikasi antara tim pengembangan, pengguna, dan manajemen, serta membantu dalam analisis dan pengembangan sistem baru atau perbaikan sistem lama. Contoh flowchart sistem sederhana yaitu proses pendaftaran pasien di rumah sakit dan proses pemesanan barang di e-commerce. Fungsi flowchart system dalam kesehatan. Yang pertama, menggambarkan alur kerja dari awal hingga akhir, misalnya alur pemeriksaan pasien atau prosedur tindakan medis. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pasien dengan merancang sistem pelayanan yang lebih cepat dan terstruktur. Yang ketiga, menunjukkan alur pencatatan, penyimpanan, dan penggunaan rekam medis elektronik atau manual. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan koordinasi antara unit pendaftaran, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dan keuangan. Yang kelima, mengurangi kesalahan medis dengan memastikan prosedur diagnostik dan pengobatan dilakukan secara sistematis. Manfaat dari flowchart system yang pertama, menyajikan proses dalam bentuk visual sehingga mempermudah untuk dipahami. Yang kedua, membantu dalam mendeteksi inefisien atau kesalahan dalam suatu sistem. Yang ketiga, membantu dalam merancang sistem yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai dokumentasi yang memudahkan pengembangan serta pemeliharaan sistem. Yang kelima, mempermudah diskusi antara tim teknis, pengembangan, dan pengguna sistem. Tujuan dari flowchart system yaitu menyediakan gambaran visual tentang bagaimana suatu sistem tersebut bekerja. Yang kedua, mempermudah perancangan sistem baru atau perbaikan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang jelas untuk meningkatkan konsistensi dalam eksekusi tugas. Yang keempat, menyediakan panduan dalam pengembangan dan implementasi sistem. Yang kelima, dengan alur kerja yang jelas, proses dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam suatu flowchart, yang pertama itu terminator atau oval, menggambarkan suatu awal atau akhir proses. Yang kedua, ada proses yang disimbolkan dengan bentuk persegi panjang, merupakan langkah atau aktivitas dalam suatu sistem. Yang ketiga, ada decushion dalam bentuk belah ketupat, yaitu percabangan kondisi atau suatu keputusan, ya ataupun tidak. Yang keempat, input atau output, berbentuk jajar genjang, yaitu masukan atau keluaran suatu data. Dan yang kelima, konektor atau lingkaran kecil, yaitu penghubung antar proses. Langkah membuat flowchart. Yang pertama, tentukan tujuan dari flowchart tersebut. Yang kedua, identifikasi proses utama yang akan digambarkan. Yang ketiga, pilih simbol yang sesuai dengan proses. Yang keempat, susun simbol dalam urutan yang logis. Yang kelima, hubungkan simbol dengan panah untuk menunjukkan alur dari suatu proses. Yang keenam, periksa kembali flowchart untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan dari alur yang telah dibuat. Jurnal terkait flowchart system. Saya ambil berjudul Analisis Kinerja Bisnis Klinik Reza Medica dengan Model Data Flowchart. Jurnal ini membahas evaluasi kinerja operasional klinik Reza Medica melalui pendekatan model data flowchart. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis utama di klinik Reza Medica, seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan medis, dan pengelolaan rekam medis dengan memanfaatkan data flowchart sebagai alat visualisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan klinik. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek operasional klinik, termasuk proses awal di mana pasien mendaftar untuk mendapatkan layanan medis,
tahap di mana pasien mendapatkan diagnosis dan perawatan dari tenaga medis, dan proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi medis pasien. Data flowchart ini digunakan untuk memetakan alur informasi dan interaksi antar proses, sehingga memudahkan identifikasi hambatan atau ketidakefisienan dalam operasional klinik. Kesimpulannya, pengguna model data flowchart terbukti efektif dalam menganalisis dan meningkatkan kinerja bisnis di klinik Reza Medica. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur kerja dan interaksi proses, sehingga memfasilitasi perbaikan operasional dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. See you on the next video. Bye!